Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi sama Kizu. Jadi Kizu sekarang akan menjelaskan apa itu tahap instalasi dalam sistem operasi. Sebelum kita mengetahui tahap instalasi dalam sistem operasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu sistem operasi. Ini sistem operasi ini apa ya? Jadi, sistem operasi itu ialah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi atau pengguna yang mengoperasikan sistem komputer. Itu dia pengertian dari sistem operasi. Maka dari itu, sistem operasi termasuk sebuah tahap atau yang kita ketahui seperti jalannya sebuah penginstalan di sebuah komputer atau laptop. Contohnya kayak kita misalnya menginstal komputer pakai Windows 7 atau Windows 10. Dalam sistem operasi ada dua jenis. Ada yang berbasis grafis, mempunyai antarmuka, dan ada yang berbasis teks. Jadi dalam sistem operasi itu ada sebuah kode program yang terbagi menjadi open source. Open source itu dimana kode program bisa dilihat dan programmer bisa mengembangkan. Itu open source. Tapi yang kedua yaitu closed source. Closed source dimana kode program hanya bisa diakses oleh perusahaan. Setiap melakukan tahap instalasi itu memiliki persyaratannya masing-masing. Contoh, persyaratan dalam Windows 10 dia harus 64 bit atau frame-nya harus 2 GB, sementara RAM-nya 4 GB dan lain-lain. Metode instalasi itu terbagi jadi dua, yaitu clean install, instalasi dengan menyusun partisi baru dan atau memformat partisi sebelumnya. 2. Upgrade, instalasi sistem operasi menggunakan versi yang lebih baru. Jadi dalam sistem operasi itu ada dua, clean dan upgrade. Kalau kita nge-clean itu ibaratnya kita mereset sebuah Android kita yang berisi banyak APK, banyak memori. Habis itu kita restart, kita reboot. Itu yang dinamakan clean install. Jadi membuat semuanya tuh kembali semula gitu, kembali semula tuh kayak bawa setelan pabrik. Kalau upgrade kita menaikkan levelnya gitu. Misalnya Android kita Android 10 RAM 8. Habis itu kita upgrade ya. Kita ganti RAM-nya jadi RAM 16, Android-nya di Android 13. Yang dinamakan upgrade. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini ada contohnya nih. Contoh penginstalan terhadap sistem operasi. Mari kita lihat. Oke, bisa dilihat di BIOS setup ada main, advanced, security, boot, exit. Kita ambil boot. Di boot kita melihat ada hard drive, CD. Kalau kita pakai flash disk kita bisa tambahkan lagi, tapi karena di sini pakai CD, jadi CD akan jadikan drive pertama, sedangkan hard drive-nya akan jadikan kedua. Kalau sudah, boleh keluar aja dari menu BIOS, exit, sembari menunggu loading dari komputernya. Selanjutnya saat keluar Windows Setup, boleh ambil bahasa Indonesia, sedangkan time currency formatnya ambil English Unity. Kebalik bahasanya ambil English, time dan currency formatnya ambil bahasa Indonesia, keyboardnya US. Habis itu next.
Nanti kalau keluar kata install now, langsung pencet aja install now sambil menunggu setup startingnya. Kemudian saat sampai Windows setup atau di bagian Activate Windows, di situ ada kode. Kalau kalian memiliki kode Activate Windows, kalian boleh meletakkannya di kolom biru yang tertera. Tapi kalau kalian tidak ada, boleh langsung pencet I don't have product key, ya, yang di bawah dekat kata next. Selanjutnya, setelah kalian mengambil kode tersebut atau tidak memakai kode, dia akan melanjutkan ke Windows Setup, select the operating system. Operating system ini sesuai kalian yang kalian punya lah, di flash disk atau di CD. Kebetulan sekarang boleh saya mengambil Windows 10 Pro, atau yang lain ada juga Windows 10 Home, yang mana yang sesuai dengan Windows kalian. Selanjutnya, kalau sudah ada perjanjian gitu kayak license term atau Microsoft Software tulisan perjanjian, accept aja semuanya. Selanjutnya dia bakal bertanya tipe instalasi apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin mengupgrade Windows 10 ke Windows 11, ambil upgrade. Tapi karena kebetulan ini tidak mengupgrade ya, cuman mereboot aja, merestart, jadi kita ambil custom. Saat tiba di Windows setup yang selanjutnya, di situ ada drive kosong atau drive utama. Kalian boleh buat format jadi 2 drive atau 3 drive, yang mana kalian inginkan. Kebetulan ini ada videonya, boleh kalian contoh aja. Jadi saat kita membagi partisinya, bisa, yang paling penting itu pasti ada yang sistem utamanya, partisi keduanya bisa sesuai yang kita inginkan gitu, berapa GB yang mau kita masukkan. Setelah kalian klik next, tunggu saja dulu loadingnya sampai selesai finishing up-nya. Setelah finishing up, Windows akan melakukan restart. Kalian boleh langsung restart kalau sudah dikatakan restart, tapi kalau belum ada keluar kata restart, jangan di restart ya. Nanti pas setelah layar hitam kembali atau ingin kembali lagi menghidupkan Windows, kan layar hitam tuh biarkan saja, tidak usah diganggu. Nggak usah pencet enter, atau kalau disuruh pencet enter nggak usah pencet enter. Tunggu ya sampai layar tuh keluar kata let's start with region. Setelah sampai di kata let's start with region, dia warna biru itu, ambil Indonesia. Dan untuk selanjutnya, lihat aja di bagian keyboard, boleh ambil bagian US atau terus skip. Nanti kalau udah sampai di bagian halaman how would you like to set up, ambil aja setup personal, ambil setup yang personal. Nanti sampai halaman add your account, kalau tidak ada akun Microsoft nggak usah ditambahkan, langsung ambil offline account aja. Terusin saja experience-nya sampai keluar nama PC-nya. Nanti nama PC terserah aja mau ngisi apa. Pokoknya apa aja yang keluar nanti yes saja terus. Mau to do more across, yes. Sampai tiba di choose privacy setting for your device, accept. Dia accept aja. Nanti setelah konfigurasi, sembari nunggu loading siap, dan boom, selesai. Selamat datang di halaman Microsoft. Tahap instalasi kalian telah berhasil. Oke, cukup sampai di sini saja video tahap instalasi dalam sistem operasi. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, para kizu semua, see you next time in another time, and bye.